Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumin arafah ahtasibullahu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Kepada ayah bunda, ustadz ustadzah dan anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang sangat segar. Kemudian kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya itu, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak segan-segan untuk kita melafalkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin Allahumma amin. Ayah bunda, ustadz ustadzah dan anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara serta pemirsa viralku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita sudah menginjak pada bulan Zulhijjah, di mana kita di tahun ini sudah menginjak pada hari raya yang kedua. Setelah kita melewati hari raya Idul Fitri, kita sekarang mau menginjak, kita mau melewati hari raya Idul Adha. Ada apa sih momen-momen hari raya Idul Adha itu? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat tersebut ada perintah untuk umat Islam melaksanakan, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah, yang paling utama perintahnya adalah berkorban. Maka dari semuanya itu, dari perintah itu tadi, kita bisa merasakan kegembiraan tersendiri karena kita merasakan hari raya Idul Adha yang kedua setelah kita melewati hari raya Idul Fitri. Jadi nikmat dari umat Islam adalah hari raya itu ada tiga. Yang pertama, hari raya pada hari Jumat. Nah, padahal kita seringkali tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Yang kedua, hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga adalah hari raya Idul Adha. Ayah bunda, ustadz ustadzah dan anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Samsul akan menjelaskan sedikit materi yang bertemakan tentang puasa Arafah. Pada tahun ini 2021, puasa Arafah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2021. Itu pada tanggal Masehinya ya. Kalau tanggal Islamnya, tanggal Hijriahnya itu adalah 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Oke, khususnya ini kepada anak-anak ya, untuk materi kepada anak-anak, bahwa kita mengetahui puasa itu adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Bagaimanapun kita sebagai umat muslim, agar keislaman kita semakin sempurna, maka kita berusaha untuk melaksanakan rukun Islam semuanya itu. Kelima-limanya itu, bagaimana kita bisa melaksanakan itu agar keislaman kita semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersyahadat. Yang kedua, kita sudah sholat, sudah berusaha setiap hari sholat ya. Yang ketiga, kita melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kita kemarin sudah melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang keempat, zakat. Bagaimanapun juga kita harus, kalau kita mampu membayar zakat, kita harus membayar zakat. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu tapi tidak melaksanakan, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita singgung pada kesempatan kali ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Anak-anak yang Pak Samsul cintai semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6, di materi puasa ini kita harus mengetahui definisi puasa dulu. Apa sih puasa itu? Nah, sudah sering kali kita dengar di telinga kita ya, puasa itu sebenarnya apa sih artinya?
Puasa itu menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu atau hal-hal yang yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari pengertian puasa itu, oh iya, puasa itu artinya menahan dari makan, dari minum, dari hawa nafsu, kemudian dari amarah dan semuanya hal-hal buruk yang harus kita hindari. Dari mulai kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian anak-anak yang Pak Samsul cintai, yang perlu kita singgung utamanya pada kesempatan kali ini adalah tentang puasa Arafah. Siapa sih yang tahu arti puasa Arafah? Siapa yang tahu puasa Arafah? Puasa Arafah itu adalah puasa sunnah, bagian dari puasa sunnah, bukan puasa wajib ya. Tapi puasa sunnah ini seringkali justru merasa berat untuk dilaksanakan daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan anak-anak kan sudah full melaksanakan 30 hari berturut-turut. Tapi kalau puasa Arafah, puasa sunnah yang hanya sehari ini, belum tentu semuanya umat Islam ini melaksanakan. Padahal banyak sekali balasan-balasan dari Allah, jaminan dari Allah yang sangat digambarkan dalam suatu hadis bahwa pahala orang yang melaksanakan puasa Arafah ini sangat besar sekali. Itu apa saja balasannya nanti kita singgung bersama-sama. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktu ini bertepatan pada momen apa? Waktu ini bertepatan pada momen di mana orang yang sedang melaksanakan haji itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Makanya puasa ini dinamakan dengan puasa Arafah. Kemudian apa sih motivasi kita agar kita semangat untuk berpuasa Arafah? Nah, ini kita singgung. Dalam suatu hadis dikatakan yang sudah Pak Samsul sebutkan di awal tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumal Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sannatal lati qablahu was sannatal lati ba'dahu." Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, lama sekali ya. Dosa-dosa kita aja yang sehari kemarin itu sudah sangat banyak sekali, sudah tidak bisa kita hitung. Apalagi puasa 1 bulan, dosa-dosa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan yang lalu, dosa-dosa kita dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 12 bulan yang akan datang, insya Allah dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Itu sebagai motivasi pertama untuk anak-anak melaksanakan puasa Arafah. Kalau kita lemah untuk melaksanakan puasa Arafah, nah ingat hadis ini. Oh, kalau kita berpuasa Arafah, maka dosa-dosa kita yang lalu 12 bulan atau 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, di antara jaminan yang pertama tadi, yang paling utama adalah kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka insya Allah surga akan menanti orang-orang yang khususnya melaksanakan ibadah puasa, akan disediakan pintu surga melalui ibadah puasa tadi. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa sih yang tahu hukum puasa Arafah itu apa? Hukum puasa Arafah adalah sunnah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah, khususnya Arafah ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan bagi siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Padahal dikatakan bahwa siapa yang melakukan, maka dia akan mendapatkan balasan baik dari Allah. Berarti yang tidak melaksanakan akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu hukum puasa Arafah. Makanya kalau kita bisa mampu melaksanakan puasa Arafah ini, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semuanya. Itu ya, anak-anak, kita sudah mengetahui hukum melaksanakan puasa Arafah. Kemudian lanjut, hikmah dan keutamaan puasa Arafah. Apa saja sih hikmah dan keutamaan puasa Arafah itu? Anak-anak kan tadi sudah Pak Samsul jelaskan ya.
mengenai jaminan dari Allah itu apa saja. Yang pertama tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan dari puasa Arafah adalah yang pertama adalah dihapuskan dosa-dosanya. Itu keutamaan puasa Arafah. Kemudian yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka selama 70 tahun. Siapa sih yang nggak pengen dibebaskan dari api neraka? Siapa sih yang nggak pengen mendapatkan surga dari Allah? Pasti semua umat muslim itu ingin mendapatkan surga dari Allah. Kenikmatan surga ketika nanti di akhirat, semua adalah cita-cita dari umat muslim seluruh dunia ini. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah pada 9 Dzulhijjah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah dan keutamaan puasa Arafah selanjutnya yaitu menyambut Idul Adha dengan penuh kegembiraan. Itu yang paling dirasakan oleh seluruh umat muslim sedunia ya. Yang contohnya saja, sebelum Idul Fitri, sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita sudah menginjak puasa Ramadan di hari terakhir. Kita akan melaksanakan kenikmatan Hari Raya Idul Fitri itu sebelum berbuka di hari terakhir puasa Ramadan. Lah itu bagaimana rasanya kenikmatan yang dirasakan oleh umat muslim itu dirasakannya pada saat itu. Begitupun juga di Hari Raya Idul Adha ini, barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka dia akan merasakan kegembiraan menyambut Hari Raya Idul Adha. Itulah kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka saat puasa Arafah dan saat berbuka dia akan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha. Kecuali siapa yang tidak merasakan kegembiraan Hari Raya Idul Adha itu terasa biasa saja, itu orang-orang yang tidak melaksanakan puasa sunnah Arafah. Ayah bunda, Ustadz Ustadzah dan anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah ini adalah momen puasa sunnah Arafah ini satu kali dalam setahun. Kita harus manfaatkan bagi yang diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan, kuat jasmaninya untuk melaksanakan puasa sunnah, maka kita harus besok hari Senin, hari Senin, maka kita harus berbondong-bondong melaksanakan puasa sunnah Arafah. Ada dua syarat yang harus kita penuhi dalam puasa sunnah Arafah ini. Yang pertama adalah kemauan serta niat. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa ada kemauan dan niat, maka puasa kita akan sia-sia. Maka sebelum kita melaksanakan sunnah puasa Arafah, maka kita harus membulatkan tekad, membulatkan kemauan dulu, serta meluruskan niat kita. Hari ini kita sudah melaksanakan puasa Arafah ya. Jadi tadi yang niatnya masih terpaksa, masih dipaksa, kemudian karena sesuatu hal yang karena bukan niat karena Allah, maka kita harus luruskan dulu. Kalau kita sudah luruskan niat karena Allah, insya Allah kita nanti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang syarat yang kedua untuk melaksanakan sunnah Arafah adalah yang pertama tadi adalah kemauan, yang kedua adalah niat. Kalau kita ada kemauan, insya Allah niat kita nanti akan terbentuk dalam hati kita. Ayah bunda, Ustadz Ustadzah dan anak-anak yang Pak Samsul cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa Pak Samsul sampaikan. Semoga dari materi puasa sunnah Arafah ini bisa membangkitkan semangat anak-anak khususnya dan serta ayah bunda yang ada di rumah dan Ustadz Ustadzah semuanya, agar kita setelah melaksanakan puasa sunnah Arafah benar-benar mendapatkan derajat dari Allah. Salah satunya diampuni segala dosa-dosa kita dari setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa Pak Samsul sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.